guys, welcome to Dunia Air. Kenalkan, nama aku Arwahyu. Di sini aku bakal ngasih kalian tips-tips menulis. Semoga bermanfaat ya. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang outline. Jadi outline itu sebenarnya apa sih? Outline itu adalah kerangka karangan. Fungsi dari outline ini adalah menjadi petunjuk bagi penulis untuk menulis cerita. Outline ini sebenarnya nggak wajib guys, jadi kalau semua kalian udah pintar nulis, kalian nggak pakai outline nggak masalah. Tapi kalau kalian masih baru banget belajar nulis, outline ini akan sangat membantu guys. Ada 4 hal yang akan aku jelasin di video kali ini. Yang pertama adalah tokoh dan pengakuan, ini ada alur, ada setting, dan juga ada amanat. Oke, pertama kita mulai dari tokoh dan pengakuan itu. Jadi apa sih sebenarnya yang penting dari menciptakan karakter tokoh itu? Dalam sebuah cerita, setiap tokoh itu harus punya peranan. Jadi nggak boleh ada karakter yang mubazir. Kemudian tokoh itu karakternya harus kuat dan dia harus punya tujuan yang jelas. Sebaiknya dia tuh jangan bikin karakter yang sempurna. Selanjutnya kita bahas tentang alur. Alur adalah rangkaian dari suatu peristiwa. Setidaknya ada 6 hal lah. Yang pertama ada eksposisi, ada komplikasi, ada klimaks, anti klimaks, resolusi, dan juga ada plot twist. Eksposisi adalah pengenalan tokoh, komplikasi adalah pada saat konflik mulai muncul di dalam cerita. Klimaks adalah pada saat konflik mencapai puncaknya. Anti klimaks adalah pada saat konflik mulai terselesaikan satu persatu. Plot twist adalah perubahan arah dari plot, jadi alur tiba-tiba berbelok dan itu akan membuat pembaca terkejut. Resolusi adalah bagian di mana semua konflik telah terselesaikan atau bagian endingnya. Urutan dari alur itu nggak harus urut kayak gini ya, jadi bisa dibolak-balik, bisa maju mundur, itu terserah penulis. Plot twist bukan bagian yang wajib dari sebuah alur, jadi plot twist itu nggak harus ada, tapi dengan adanya plot twist itu akan membuat pembaca itu lebih tertarik dengan cerita kita karena mereka akan merasa mendapatkan sebuah kejutan gitu. Dalam menulis sebuah cerita, pada bab keempat itu sudah harus muncul konflik, karena kalau enggak itu bakal membosankan banget. Kalau orang udah bosan, dia nggak akan lanjut baca cerita kalian. Selanjutnya kita bahas tentang setting. Jadi sebuah setting itu harus mendukung alur cerita, tidak boleh sekedar tampilan, dan harus berdasarkan riset. Kita bisa menggunakan minimal 3 panca indera untuk menggambarkan settingnya. Misalnya kalian pergi ke pasar tradisional, kan akan merasakan panasnya, baunya, kemudian juga beceknya. Terakhir kita bahas tentang amanat. Jadi sebuah cerita itu akan lebih bermakna ketika dapat menyampaikan sebuah pesan yang membuat pembaca itu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya sekedar hiburan semata. Oke, cukup itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Gimana? Kalian udah merasa terbantu dengan video ini atau enggak? Kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa mampir ke akun Wattpad aku, Rahma Wahyu ya. Dan juga jangan lupa di subscribe channel ini. Dadah!